Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilik Tisor. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen Perumahan dan Bu Dirjen Cipta Karya, saya mengapresiasi terhadap padat karya yang kemarin-kemarin 2022 atau yang tahun ini 2022 ini sangat membantu untuk penanganan miskin ekstrim. Namun kalau bisa, karena di Madura ini 2 kabupatennya miskin ekstrim dari 4 kabupaten, ya mudah-mudahan lebih banyak untuk ditambah program-program padat karya yang menyentuh terhadap kebijakan yang sudah disampaikan oleh Presiden melalui Impres nomor 4 tahun 2022. Kepada Bu Dirjen terkait dengan saya mempertanyakan aset-aset BPWS, Bu. Banyak aset-aset BPWS yang sebetulnya leading sektornya di Dirjen Cipta Karya ini, seperti ada pembangunan spam yang menghabiskan anggaran sekitar puluhan miliar pada waktu BPWS itu di Pocong, juga di Kecamatan Labeng sekarang ini sangat mubadir, Bu. Maksud saya, kebijakan pemerintah pusat ini, apakah ini diteruskan oleh pemerintah pusat, atau kalau memang ini mubadir, silahkan dihibahkan ke pemerintah daerah, apakah itu pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, supaya lebih bermanfaat, karena antara terkait output dan outcome-nya kan tidak sebanding ini, Bu. Yang kedua, ada Tanian Lanceng lagi, pembangunan Tanian Lanceng di situ. Ini peninggalan-peninggalan dari BPWS, Bu, yang sekarang mangkrak, dan saya khawatir ya, karena ini bangunan nanti pas menjadi besi tua, lagi-lagi nanti yang disalahkan orang Madura. Orang Madura ini kan senang ke besi tua, Bu. Jadi perawatan-perawatan itu tolong, kalau memang ini leading sektornya Cipta Karya, maka ada sebuah inovasi dari Cipta Karya bagaimana pengembangan ini sesuai dengan karakter yang sudah dilakukan oleh BPWS kemarin gitu, Bu. Nah, jadi terkait ini dihibahkan atau tetap dilanjutkan oleh pemerintah pusat melalui PUPR, melalui bidang Cipta Karya ini. Terus yang terkait dengan usulan saya kepada Menteri kemarin pada waktu Pak Menteri hadir, ada pembangunan Islamic Center ya, Indonesia Islamic Science Park gitu, kalau bahasa Inggrisnya gitu. Saya lebih ingin mengatakan Islamic Center aja. Ini saya lagi-lagi memang dipertanyakan oleh beberapa tokoh ya Pak Bu ya, terkait dengan pembebasan lahan. Ini juga peninggalan BPWS. Di BPWS kita menyepakati kalau tidak salah APBN 2021 kemarin ini sudah ada pembebasan lahan. Ini juga apakah masih akan diteruskan oleh pemerintah pusat atau gimana? Karena ini juga tercantum di Perpres 80, pembangunan Islamic Center yang ada di pintu gerbang Madura itu di dekat Suramadu, Bu. Dan insya Allah pasti banyak masyarakat yang punya tanah lahan di situ. Ini sudah tidak mempersulit lagi, mereka sudah banyak yang datang ke saya untuk menjual tanah itu kepada negara. Yang kedua, tokoh-tokoh ini, Bu, kemarin juga berkumpul roadshow di pemerintah provinsi, di pemerintah kabupaten, 4 kabupaten, ada beberapa tokoh perantauan. Saya malu, Bu. Tokoh perantauan ini malah mau urunan, mau osong-osong lempung bahasa Maduranya untuk membangun Islamic Center ini apabila pemerintah memang tidak mau membangun. Karena ini menjadi simbol ikon Madura yang sangat religius ini. Kalau ini Islamic Center ini betul-betul berhasil dibangun, maka saya juga sebagai anggota DPR RI Dapil Madura ini menjadi embrio bagaimana pembangunan Madura akan berkelanjutan. Banyak tokoh di perantauan itu yang kaya-kaya sekarang, Bu. Jujur aja, artinya ratusan miliar dia punya dengan hanya berdagang besi tua itu, Bu. Ada yang namanya Haji Rawi, ada yang namanya Haji Zaini Zaidi, ini ratusan miliar dia punya. PT Logam Jaya, ada yang namanya Haji Hamzah, ada Haji Hafid, semuanya datang ke saya. Ini gimana? Mempertanyakan pemerintah ini gimana, presiden gimana? Perpres 80 sudah jelas di situ bahwa ingin membangun Islamic Center, walaupun skema pembiayaan itu atau skema pembangunan itu melalui KPBU. Saya berharap bahwa pemerintah 0, sekian persen lah ada peletakan batu bersama di situ. Dan kita menyepakati anggaran 2023 ini ada menyisikan anggaran APBN sekian miliar sumama. Selebihnya mari kita sesuai skema ini KPBU, silakan. Tidak apa-apa, investor di mana terserah. Yang penting keterlibatan partisipasi masyarakat Madura sudah ada goodwill, Bu. Baik itu ada di daerah Bangkalan ataupun ada di perantauan.
Lagi-lagi jabatan saya tinggal 2 tahun, Bu. 2024 ini sudah selesai. Mudah-mudahan bisa jadi lagi, sehingga bisa bertemu dengan sahabat-sahabat dan pimpinan-pimpinan Komisi 5, beserta semua mitra Komisi 5. Tapi saya agak malu kalau sampai 2024, sesuai dengan Perpres ini tidak selesai, tidak ada kemajuan, tidak ada secara simbolis bahwa Presiden melanjutkan pembangunan Madura ini, saya agak malu, Bu. Dan insya Allah Pak Presiden sudah ada goodwill, apalagi sudah tertera di Perpres 80. Saya berharap pembantu Presiden ini juga menyemangati terhadap adanya Perpres ini. Mungkin itu Ketua, mohon izin nanti menyampaikan aspirasi, karena ada puting beliung, Bu, di Bangkalan kemarin, dan banyak sekolah-sekolah yang sudah 80% rusak, ini sudah dibawa angin puting beliung. Salah satunya di SD Banyuning Lao, ini saya malu juga kelebat, sesuai dengan Perpres ini tidak selesai, tidak ada kemajuan, tidak ada secara simbolis bahwa Presiden melanjutkan pembangunan Madura ini, saya agak malu, Bu. Dan insya Allah Pak Presiden sudah ada goodwill, apalagi sudah tertera di Perpres 80. Saya berharap pembantu Presiden ini juga menyemangati terhadap adanya Perpres ini. Mungkin itu Ketua, mohon izin nanti menyampaikan aspirasi, karena ada puting beliung, Bu, di Bangkalan kemarin, dan banyak sekolah-sekolah yang sudah 80% rusak, ini sudah dibawa angin puting beliung. Salah satunya di SD Banyuning Lao, ini saya malu juga, kelebun-kelebunnya, kepala desanya datang ke rumah, Pak Safi kan di Komisi 5, dekat dengan Bu Dirjen Cipta Karya, tapi ini kan sudah bukan 100% lagi, Pak. Kena puting beliung habis 110% malahan, Bu. Kasihan sekarang ini ada di tenda-tenda siswa-siswanya. Makanya izinkan saya untuk menyampaikan tambahan aspirasi, Pak, selain ke Menteri kemarin. Nanti terakhir, Pak. Oh, terakhir. Terima kasih. Sama-sama semua. Mungkin seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu yang masih menjadi penasaran, Pak Robert sebagai Wakil Ketua. Dia mempertanyakan bahwa bagaimana teman-teman dari